Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Lukas 13 ayat 1-9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Narasi Lukas 13 ayat 1-9 ini sebenarnya menggambarkan cara berpikir banyak orang ketika hidup seseorang berakhir dengan cara yang tidak umum atau normal. Orang sering berpikir ada apa sehingga hidupnya berakhir seperti itu. Dan betul seperti yang disampaikan narasi ini, kematian semacam itu oleh beberapa orang sering dihubungkan dengan dosa atau kesalahan orang tersebut. Narasi ini berawal dari beberapa orang yang menginformasikan kepada Yesus tentang kematian beberapa orang Galilea yang kemungkinan adalah orang Yahudi yang sedang mempersembahkan korban, tetapi mereka dibunuh dan darah mereka dicampur Pilatus dengan darah korban. Beberapa ahli melihat peristiwa ini sebagai cara Lukas untuk menunjukkan sikap politis Yesus terhadap peristiwa yang juga agak berbau agama dan politis. Menurut mereka, penulis Lukas tahu betul bahwa Yesus sendiri mati sebagai bagian dari keputusan politis pemerintah Romawi. Dan mengingat Injil ini ditulis setelah kematian Yesus, Lukas memakai peristiwa ini untuk menunjukkan bagaimana sikap Yesus terhadap kematian seseorang karena sikap politis pemerintah Romawi. Para pembaca pertama yang mendengar narasi ini mungkin ingin melihat apakah Yesus akan berpihak kepada orang Galilea, orang yang seasal dengan Yesus, dan mengkritik Pilatus sebagai wakil pemerintah Romawi atau menunjukkan sikap tertentu. Tidak ada catatan tentang peristiwa ini, tetapi mungkin mirip dengan catatan dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi Romawi yang hidup di abad pertama. Dalam catatannya, Josephus mengatakan bahwa karena menolak menyetujui keinginan Pilatus untuk menggunakan uang dari bait suci untuk membangun saluran air, Pilatus memerintahkan tentaranya untuk membunuh orang Yahudi. Mungkin saja darah mereka yang meninggal ini mengalir dan bercampur dengan darah hewan-hewan yang mereka bawa untuk dipersembahkan sebagai korban. Namun belum tentu juga kedua cerita ini berhubungan atau sama. Ada penafsir yang juga mengatakan bahwa inilah cara narator Lukas menghubungkan kisah Yesus dengan Pilatus. Yesus ternyata tidak mau terjebak dalam masalah politis semacam ini. Yesus malah memberikan pendapat yang mungkin tidak mereka harapkan. Respons Yesus memperlihatkan bahwa Yesus memahami pikiran mereka. Penggunaan kata dokeite dari dokeo berhubungan dengan perspektif atau pemikiran atau penilaian seseorang. Mereka berpikir bahwa kematian semacam itu menunjukkan bahwa orang-orang Galilea yang dihukum ini dosanya lebih besar dari orang Galilea yang tidak dihukum. Kata mengalami nasib itu diterjemahkan dari kata Yunani pepontasin dari pasko yang secara harfiah berarti menderita atau mengalami perlakuan buruk atau jahat atau menunjuk juga kepada kemalangan. Dalam kata ini juga terkandung makna seseorang yang mengalami perasaan atau emosi yang berat. Jadi Lukas ingin menunjukkan bahwa tindakan Pilatus ini menyebabkan orang-orang Galilea tersebut sungguh menderita dan mereka tertekan secara emosi. Pemikiran yang membandingkan dosa dengan sesuatu yang dialami seseorang seperti dalam ayat 2 dan juga 4 bisa dibandingkan dengan pertanyaan tentang dosa dan orang yang buta sejak lahir dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Pola pikir bahwa orang binasa karena dosa sedangkan orang benar tidak dibinasakan dapat ditemukan juga dalam perkataan Elifas kepada Ayub dalam Ayub 4 ayat 7. Menanggapi pemikiran semacam ini, menurut Yesus, tidak benar jika kita berpikir bahwa dosa mereka lebih besar. Yesus justru menunjukkan bahwa situasi semacam itu bisa dialami oleh siapa saja yang tidak bertobat. Kata akan binasa atas cara demikian diterjemahkan dari kata Yunani homoios, apoleiste. Apoleiste dari apolumi secara harfiah berarti menghancurkan, membunuh atau mati. Kata ini menunjuk juga kepada kematian sebagai sebuah kepastian
atau kebinasaan. Sementara itu, homoios berarti cara yang sama. Namun karena homoios adalah kata keterangan yang menunjuk kepada apoleiste atau menjadi kata yang diterangkan, maka yang dimaksudkan dengan cara yang sama adalah kematian atau kebinasaan sebagai sebuah kepastian jika tidak bertobat, bukan berhubungan dengan kematian dengan cara yang dilakukan Pilatus. Kata bertobat diterjemahkan dari metanoete, dari metanoeo. Metanoeo memang berarti bertobat atau berubah pikiran atau secara moral menyesal. Di dalamnya juga terkandung makna menerima kehendak Tuhan. Jadi Yesus menunjuk kepada kehidupan manusia pada umumnya yang akan berakhir dengan kebinasaan jika orang tidak menerima dan hidup menurut kehendak Tuhan. Pernyataan Yesus ini dipertegasnya dengan memperlihatkan lagi contoh yang lain, yaitu kematian 18 orang karena tertimpa menara air dekat Siloam. Sama seperti peristiwa di ayat 1, peristiwa di ayat 4 yang terjadi di Yerusalem ini juga tidak tercatat dalam sejarah yang ada. Kebenaran data atau bukti sejarah di sini mungkin tidak terlalu penting bagi narator Lukas, karena yang ingin ditekankannya adalah pertobatan. Narator ingin menekankan betapa pentingnya pertobatan yang bisa menjauhkan manusia dari kebinasaan. Karena itu, pertobatan yang sudah disampaikannya di ayat 3 kembali diulanginya di ayat 5. Menarik bahwa dalam ayat 4, kata Yunani yang digunakan untuk kesalahan adalah opheiletai, dari opheiletes. Kata ini secara harfiah berarti orang yang berhutang atau orang yang telah berbuat dosa kepada orang lain. Dalam teks Alkitab, kata ini dipakai untuk menggambarkan orang-orang percaya sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan karena dosanya. Dan hutang itu telah dibayar Kristus dengan darahnya. Sekilas, narasi Lukas 13 ayat 6-9 ini tidak saling berhubungan. Apalagi dalam bagian ini, Yesus bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Namun narator Lukas sebenarnya sedang mengarahkan pembacanya pada kehidupan yang seharusnya menghasilkan buah sesuai dengan yang diharapkan. Narasi ini mengingatkan kita pada Lukas 6 ayat 43-45 tentang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Di samping itu, narator Lukas juga ingin menggunakan Lukas 13 ayat 3-9 ini untuk mengajarkan pendengarnya tentang pertobatan dan hukuman Tuhan. Hidup di sini digambarkan seperti sebuah pohon ara. Pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Dengan mengatakan bahwa dia tumbuh di kebun anggur, narator ingin mengatakan bahwa pohon ara itu tumbuh di tanah yang subur. Tampaknya, pada masa kemudian orang mulai menanam pohon ara di tengah kebun anggur. Meskipun hukum yang ada tidak mengizinkan menanam dua jenis tanaman dalam satu kebun. Lihat Imamat 19 ayat 19 dan Ulangan 22 ayat 9. Namun narator tampaknya ingin lebih memberikan penekanan bukan pada ketidakbiasaan ini, tetapi pada kenyataan bahwa pohon ara ini tumbuh di tanah yang subur. Pohon ara biasanya akan menghasilkan buah di musim atau tahun pertamanya. Itu yang membuat pohon ara agak berbeda dengan pohon buah-buahan lainnya. Pada tahun ketiga, pohon tersebut akan berproduksi secara maksimal. Karena alasan itu, narator mengatakan bahwa sang pemilik kebun menginginkan buah ara. Bahasa Yunaninya zeton dari seteo, mengandaikan bahwa ini terjadi di tahun pertama. Tetapi dia tidak menemukan buah ara setelah mencarinya. Kata Yunani heuren memang menekankan bahwa orang tidak menemukan sesuatu yang diinginkan setelah melakukan pencarian. Sang pemilik bahkan menekankan bahwa sudah 3 tahun dia datang mencari buah ara tetapi tidak menemukannya. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pada tahun ketiga, pohon ara biasanya sudah menghasilkan buah secara maksimal. Namun dalam bagian ini, menurut narator, justru pada tahun ketiga, sang pemilik tetap tidak menemukan buah pohon ara. Itu artinya bahwa pohon ara ini bukan pohon ara yang baik. Karena itu, pohon ara ini harus ditebang karena dia hidup di tanah yang subur dengan percuma. Kalimat hidup di tanah ini dengan percuma diterjemahkan dari bahasa Yunani ten gen katarge. Maksudnya adalah kalau pohon ini dibiarkan terus bertumbuh di atas tanah kebun anggur yang subur ini, dia hanya akan menghabiskan atau memanfaatkan kesuburan tanah ini tanpa memberikan hasil apa-apa. Itulah yang disebut percuma.
atau kesia-siaan. Pengurus kebun anggur kemudian meminta kemurahan hati sang pemilik kebun anggur untuk membiarkan pohon ara itu tumbuh setahun lagi. Dalam setahun itu, dia akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi sang pengurus kebun anggur meminta kemurahan hati sang pemilik kebun untuk tidak segera menebang pohon ara itu, tetapi memberi dia waktu untuk berupaya agar pohon ara itu bisa menghasilkan buah di tahun depan. Sang pemilik boleh menebang pohon ara itu jika di tahun depan dia tetap tidak menghasilkan buah. Kata Aves dari Aviemi yang menjadi permohonan pengurus kebun anggur memang berhubungan dengan memohon kelonggaran waktu atau kesempatan atau membiarkan dulu untuk sementara waktu. Dalam kata ini juga terkandung makna permohonan pengampunan. Perumpamaan ini mirip dengan kisah dalam Yeremia 8 ayat 13. Orang Israel dan begitu pula orang Yahudi sering diibaratkan seperti pohon anggur dan pohon ara. Dalam Perjanjian Lama, kebun anggur dan pohon ara yang sehat atau yang menghasilkan buah sering dipakai untuk menggambarkan kehidupan yang sukses dan makmur atau kehidupan yang diberkati Tuhan. Sedangkan penghancuran kebun anggur dan pohon ara menggambarkan penghakiman Tuhan atas kehidupan umat Israel. Jadi Yesus dalam perumpamaan ini meminjam gambaran dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan orang-orang yang kehidupannya tidak menghasilkan buah atau memperlihatkan karya Tuhan, dan karena itu mereka layak mendapat hukuman Tuhan. Mencari dan menunggu sampai 3 tahun memperlihatkan kesabaran Tuhan untuk menunggu sampai orang atau umat akan membuat hidupnya memberikan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Bahkan kesabaran itu masih ditambah lagi setahun sesuai dengan permohonan pengurus kebun anggur. Jadi narator memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kesabaran, menunggu umat untuk bertobat dan membuat hidupnya menghasilkan buah. Pemberian kesempatan sampai dengan tahun depan adalah juga gambaran dari Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Penggambaran ini juga dipakai narator untuk menunjukkan bahwa kalau seseorang belum dihakimi oleh Tuhan, itu bukan karena dia baik atau tidak berdosa, tetapi karena belas kasih Allah yang memberikannya kesempatan untuk bertobat. Ayat 9 adalah gambaran dari penghakiman. Lihat Yesaya 9 ayat 10. Bagian ini ingin memperlihatkan bahwa bagaimanapun juga penghakiman itu akan terjadi di masa depan. Ketika penghakiman itu tiba, yang terjadi adalah apakah orang akan dihukum atau mendapatkan kasih anugerah Allah. Namun sang pengurus tetap mengakui bahwa kalau di tahun depan pohon ara ini tetap tidak berbuah, maka pohon ara itu layak untuk ditebang. Hanya di sini dikatakan bahwa hak menebang itu adalah pada pemilik kebun, bukan pada pengurus kebun anggur. Karena itu, dia tidak mengatakan aku akan menebangnya, melainkan kamu dapat menebangnya. Ini menunjukkan bahwa penghakiman itu sepenuhnya adalah hak pemilik kebun anggur atau hak Tuhan. Ayat 9 ini sebenarnya mengulangi pernyataan Yesus di ayat 3 dan 5, yaitu jika tidak terjadi pertobatan atau perubahan, maka orang akan dihukum atau masuk dalam kebinasaan. Merespons kesempatan yang diminta dari sang pemilik kebun anggur sebagai gambaran dari Tuhan, orang harus mempergunakannya sebagai kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Inilah yang dimaksudkan dengan mencangkul dan memberi pupuk. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita orang beriman saat ini? Pertama, kita diingatkan untuk tidak cepat menghubungkan sebuah peristiwa yang dialami seseorang dalam hidupnya dengan dosa atau karena benar tidaknya dia hidup di hadapan Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak menggunakan cara-cara berpikir yang umumnya dipakai masyarakat dalam menilai sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia dan kemudian menyombongkan diri kita seakan-akan kita benar dan orang lain salah. Kita suci dan orang lain berdosa. Narasi ini justru mengajarkan kita untuk berefleksi tentang diri kita sendiri dari peristiwa tersebut, bukan menilai benar salahnya orang lain. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita harus menjadi bahan merefleksikan hidup kita dengan bertanya bagaimana kehidupan saya di hadapan Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan memberikan saya kehidupan sampai dengan saat ini? Jawaban atas setiap refleksi itu harus menumbuhkan iman dan membangun relasi yang lebih baik
antara kita dengan Tuhan dan sesama, serta seluruh ciptaan. Kedua, Lukas 13 ayat 6-9 mengajarkan kita bahwa seperti pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, siapapun kita, Tuhan sudah memberikan dan menyediakan segala yang baik untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini bersama dengan yang lain. Segala yang baik ini adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, maka hidup kita harus menghasilkan buah. Sewaktu-waktu atau pada waktunya, Tuhan ingin melihat bagaimana buah yang kita hasilkan. Jika kita hanya menerima berkat Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah yang diharapkan Tuhan, maka kita hanya akan mengecewakan Tuhan. Buah itu adalah karya pelayanan kita, kebaikan-kebaikan yang kita bagikan dalam hidup kita dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Inilah yang sering kita sebut dengan hidup yang diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain. Kalau saat ini kita belum bisa menghasilkan buah yang baik, pergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk menata hidup kita dengan lebih baik, supaya kita bisa memberikan buah yang Tuhan harapkan. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.